pandemi dalam skala global, bencana alam dan jutaan spesies flora dan fauna yang punah, ledakan akibat kegiatan antropogenik, konflik skala besar atas dasar ras, gender, dan agama. Dan ini hanya sebagian kecil dari masalah yang menimpa peradaban kita selama beberapa tahun terakhir. Sudah tidak terasa enak di sini, dan sudah waktunya untuk keluar dari planet ini. Jika sebelumnya gagasan tentang koloni manusia di ruang angkasa yang luas dianggap sebagai dongeng, kemudian sebagai objek penelitian, sekarang mereka bisa menjadi masalah kebutuhan pertama dalam hal menyelamatkan spesies kita. Koloni yang dijanjikan Elon Musk di Mars hanya tinggal 30 tahun lagi. Jadi ini adalah 30 musim panas ke Mars. Karena itu, Anda punya cukup waktu untuk membeli tiket ke planet merah jika Anda bisa menabung $400 per bulan. Kalau sekiranya saya calo intergalaksi Anda, saya akan menyarankan pilihan lain yang oke. Bagaimana dengan Titan? Pegunungan, lautan metana, terjun payung, resor sepanjang tahun yang luar biasa siap mengundang Anda. Gagasan ini didukung oleh berita sensasional bahwa tanda-tanda kehidupan diduga telah ditemukan di Titan. Bahan kimia ini disebut acrylonitrile, zat organik kompleks yang dapat membentuk membran sel dan exotosom, menyerupai sel berdasarkan lipid, di mana organisme terestrial dibangun. Acrylonitrile sudah muncul. Lantas, apakah kita akan jadi lebih buruk? Kolonisasi bulan ini memiliki dua kemungkinan hasil. Hidup Anda ada di Titan cukup panjang dan bahagia, atau kematian yang cepat. Mengapa Titan? Area layak huni di Titan cukup besar. Ini adalah bulan terbesar Saturnus dan bulan terbesar kedua di tata surya. Ini hampir setengah ukuran bumi. Berkenaan dengan besarnya, tampak seperti ukuran Eurasia dan Afrika jika digabungkan. Di planet kita, sekitar 5.834.000.000 orang mendiami wilayah seperti itu. Bukan ukuran yang buruk untuk perpindahan ruang. Mungkin ada tempat untuk Anda. Katakanlah, Anda memutuskan untuk membuat perubahan di lingkungan Anda, tetapi Anda segera memiliki banyak pertanyaan. Berapa lama perjalanan akan berlangsung? Berapa banyak kursi yang akan ada? Berapa harga tiketnya? Jarak terdekat antara Titan dan bumi adalah sekitar 746 juta mil. Itu kira-kira sama seperti jika Anda mengitari ekuator bumi 33.000 kali. Durasi penerbangan akan berlangsung 7 tahun. Cukup lama menghabiskan waktu di ruang terbatas. Dan saya pikir itu bisa menjadi masalah besar. Mungkin karantina virus corona adalah pelatihan yang secara bertahap mempersiapkan langkah panjang kita. Dan seperti yang Anda lihat, duduk selama 3 bulan di apartemen Anda sendiri sangat membosankan. Bisa gila. Dalam proses kolonisasi, Anda akan menemukan kekosongan nyata, ketidakpastian, dan ruang lingkup pekerjaan yang luas. Selain itu, Anda sebagai pengunjung pertama ke rumah baru ini harus memulai semuanya dari awal. Jika Anda, seperti kebanyakan orang sekarang, memiliki masalah mencari pekerjaan, Anda perlu tahu ini. Di Titan, Anda tentu tidak harus berdiri dengan tangan terulur di beberapa kawah minta sedekah. Akan ada banyak lowongan di sini. Teknisi pembangkit listrik, ahli agronomi rumah kaca, personel pemeliharaan, dokter, ahli geokriologi, spesialis yang terlibat dalam penelitian di zona beku kerak yang akan mengekstrak oksigen dari air beku, dan ini belum semua yang termasuk dalam daftar. Ya, dalam film fiksi ilmiah yang menarik tentang luar angkasa, ini tidak ditampilkan. Tapi tenggat waktu yang konstan, kurang tidur, dan kejenuhan moral tidak akan tertinggal di bumi. Di sini Anda akan menemukan rutinitas kerja yang sama.
Tidak semua orang bisa menyesuaikan diri dengan cuaca dengan aman. Otot Anda akan sakit karena gravitasi rendah dan Anda akan menderita migrain konstan karena sianida yang terkandung di udara bulan. Salah satu alasan yang memicu minat untuk menjajah bulan ini adalah adanya hidrokarbon di atasnya, tempat sebagian besar peralatan bumi saat ini bekerja yang akan memudahkan kita untuk terbang. Ilmuwan Amerika Dr. Robert W. Bushart memperkirakan bahwa 400 orang awak yang mencapai Titan akan membutuhkan 24.000 ton muatan di kapal. Di sini, ia memasukkan semua modul hidup yang diperlukan dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kehidupan pada kondisi peluncurannya. Ini termasuk berbagai peralatan, bahan bangunan, persediaan makanan. Petualangan seperti itu akan menghabiskan anggaran Amerika Serikat sekitar 16 miliar 210 juta dolar. Ini hanya dalam setahun. Pun ini adalah 1/12 dari anggaran Amerika Serikat. Jumlahnya cukup lumayan. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat hanya mengalokasikan 11 miliar dolar untuk memerangi COVID-19. Titan adalah satu-satunya benda kosmik di tata surya yang telah terbukti keberadaan cairan di permukaannya. Air di sini ada dalam bentuk es beku. Itulah sebabnya Titan sebenarnya adalah planet ganda dari planet Bumi. Nah, lebih tepatnya, Bumi sedang dalam tahap awal perkembangannya yang dingin. Suhu rata-rata di permukaan Titan yang akan Anda rasa adalah sekitar minus 292 derajat Fahrenheit. Sebagai perbandingan, suhu terendah di planet kita yang tercatat di Antartika minus 119. Anda bisa menunggu sampai berkembang ke tingkat perkembangan bumi di era kita. Tetapi, karena peradaban kita tidak mungkin bertahan hingga saat ini, Anda hanya memiliki satu pilihan untuk beradaptasi. Peralatan dan pakaian yang dikembangkan di zaman kita untuk menjelajah kutub dapat mengatasi suhu sekitar minus 126 derajat. Pakaian antariksa astronot minus 292. Namun, pada saat yang sama, atmosfer Titan 50% lebih padat daripada bumi dan memiliki magnetosfer. Ini akan melindungi Anda dari radiasi, tidak seperti Mars, di mana kita harus menggunakan pakaian antariksa karena ada atmosfer yang sangat tipis dan rentan. Ini juga berarti bahwa Anda, penghuni masa depan Titan, dapat melakukannya tanpa pakaian luar angkasa. Ini akan cukup untuk mengembangkan model pakaian yang paling hangat serta menggunakan masker dan tabung udara. Para ahli menyarankan agar pasokan tabung oksigen perlu diekstraksi dari air es yang terletak di bawah permukaan Titan. Jika 2022 Anda jadi terbiasa memakai masker, maka dengan peralatan besar dan tidak nyaman, ini akan lebih sulit. Berjalan di sekitar pemandangan Titan akan menjadi pekerjaan Titan yang sesungguhnya. Istirahat membutuhkan usaha, hidup seperti bertahan hidup. Impian kita tentang ruang tidak terlihat seperti ini sama sekali. Tapi jangan khawatir, salah satu impian kita hanya bisa menjadi kenyataan di Titan. Gravitasi pada satelit ini 14% dari bumi. Ini berarti Anda benar-benar bisa terbang. Oleh karena itu, untuk satu set lengkap balon, masker, dan setelan berinsulasi, Anda perlu menambahkan sayap. Tentu saja, sayap model Victoria's Secret tidak akan muat di sini, tetapi sesuatu yang mirip dengan peralatan untuk terjun payung atau setelan sayap sangat berguna. Ini dia, sudah siap untuk jalan-jalan hari Minggu di Titan. Tapi seperti di bumi, cuaca bisa merusak rencana Anda. Ya, Titan memiliki awan, hujan, sungai, danau, dan laut. Tetapi ini terdiri dari hidrokarbon cair seperti metana dan etana. Atmosfer pada Titan seperti gravitasi yang kira-kira setara dengan bulan di bumi. Berarti bahwa rintik hujan yang jatuh dari langit Titan jatuh lebih lambat daripada di bumi. Hari-hari hujan di Titan tidak hanya menyedihkan,
kebakaran, tetapi juga mematikan. Sementara hujan di bumi turun dengan kecepatan sekitar 20 mil per jam. Hujan di Titan turun dengan kecepatan sekitar 3,5 mil per jam, yang sekitar 6 kali lebih lambat dari hujan di bumi. Berjalan-jalan di tengah hujan menyerupai melodrama gerak lambat romantis terbaik. Saya tidak menyarankan pergi keluar dalam hujan ini tanpa payung. Sementara diameter maksimum tetesan air hujan di bumi sekitar 1/4 inci, tetesan hujan di Titan dapat mencapai diameter sekitar 3,5 inci, seukuran bola tenis. Berlibur di Titan seperti halnya di bumi, Anda bisa pergi ke laut. Laut terbesar di bulan ini memiliki kedalaman ratusan kaki dan lebar ratusan mil. Misalnya, area laut hidrokarbon, Kraken Mare lokal, sebanding dengan Laut Kaspia. Anda tidak akan bisa berenang di dalamnya, tetapi sangat mungkin untuk mengatur water date di perahu yang terbuat dari bahan yang tahan lama. Bagi pecinta jalan sore, Titan akan menyenangkan jiwa mereka. Sebagai bulan Saturnus, Titan selalu menghadap ke arah yang sama. Koloni itu pasti akan dibangun di sisi Titan yang menghadap Saturnus. Di sini, cahaya yang dipantulkan dari Saturnus kemungkinan akan mempertahankan level rendah sepanjang hari. Karena itulah Anda akan mengandalkan pencahayaan buatan. Tetapi Anda tidak bisa lagi menyalahkan kegagalan Anda di tempat kerja karena kurangnya waktu dalam sehari. Satu hari Titan berlangsung selama 16 hari di bumi, dan 1 tahun sama dengan 29 tahun bumi. Masing-masing dari 4 musim berlangsung sekitar 7,5 tahun musim panas favorit Anda, dan praktis 22 tahun tidak ada musim. Sejauh ini semuanya tampak bisa ditoleransi dan cukup menghibur, tetapi masalah lain yang tidak menyenangkan. Racun. Penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa awan beracun dengan komposisi yang tidak biasa telah ditemukan di stratosfer Titan. Tetapi Anda tidak perlu takut akan hal itu. Metana yang mendominasi di bulan ini tidak beracun, tetapi pada konsentrasi tinggi di udara menyerupai amonia. Ini juga memiliki efek narkotika ringan. Jadi, saya rasa ini akan menjadi planet yang sempurna untuk Snoop Dogg. Satu-satunya hal yang lebih mengejutkan daripada paparan obat-obatan di udara adalah fenolcyanida. Pakar NASA mengkonfirmasi kehadirannya di atmosfer Titan pada tahun 2018. Fenolcyanida adalah senyawa yang mungkin menjadi komponen membran sel mikroorganisme, kemungkinan hidup di lautan metana bulan Saturnus. Ahli planet tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa atas dasar zat ini, bentuk kehidupan yang sangat eksotis dapat lahir. Misalnya, mampu menahan pilek parah dengan suhu minus 328 derajat Fahrenheit yang tidak dapat ditanggung oleh sebagian besar hewan di planet kita, bahkan mereka yang tinggal di Antartika. Jadi mungkin di rumah baru kita masih menjadi tamu seseorang dan tidak ada jaminan kita akan diterima. Saya menduga bahwa sejak membaca penulis fiksi ilmiah dan cerita mereka tentang kolonisasi ruang liar, Anda sudah mulai merasa kagum dan bersemangat akan topik ini. Anda sudah mengemas tangki oksigen dan 10 pasang kaos kaki rajutan hangat di koper Anda. Tapi jangan terburu-buru. Sebenarnya proses ini cukup berisiko dan mahal. Perang, kelaparan, kekerasan. Umat manusia ingin meninggalkan semua ini dan memulai semuanya di lembaran kosmik yang bersih. Tetapi yang paling penting, saya meminta Anda untuk tidak melupakan bahwa dimanapun orang berada, di negara bagian bumi yang kecil atau di bulan lain, mereka membawa diri sendiri, dan esensi destruktif mereka hanya mengambil wilayah baru dan skala baru.